Karena di antara banyak sifat buruk Bapak Ibu, 5 sifat yang paling banyak memutus tali silaturahmi. Sedangkan dalam hadis Rasulullah menyebutkan la yadkhulul jannata qati', haram masuk ke dalam surga bagi orang yang memutus tali silaturahmi. Mudah-mudahan lapeh dari kajian kita ini bertambah pemahaman kita, semakin baiklah hubungan antar sesama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, aku baca hadisnya dulu, baru kemudian kita syarah insyaallah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Rasulullah? La tahasadu, jangan kalian hasad. La tanajashu, jangan kalian menipu. La tabaghudu, jangan kalian marah. La tadabaru, janganlah kalian saling tidak asapwan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual harga atau meletakkan harga di atas harga saudara. Atau dalam kaidah lainnya, dalam bahasa lainnya, janganlah engkau menipu. Nah, ada 5 tadi Bapak Ibu. Yang pertama, la tahasadu, jangan kalian hasad. Yang kedua, la tanajashu, jangan kalian menipu. La tabaghadu, jangan marah. La tadabaru, jangan saling membuangan atau indah kesakuan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah engkau meletakkan harga di atas harga saudara. Kita bahas poin yang paling belakang dulu Bapak Ibu, karena itu yang paling banyak menimbulkan pertanyaan. Ustaz, maksudnya janganlah engkau meletakkan harga di atas harga saudaramu. Maksudnya mana itu aja itu gini Ustaz. Nah, maksudnya Bapak Ibu, ketika kita berkhianat terhadap sesama kawan kita. Misalkan mereka, aku ketika di Mesir itu aku punya kawan aku kawan bestie mu lagi tua. Kan dah yang ibu-ibu saya punya bestie, aku pun punya aja bestie aku. Jadi ketika itu kawan aku curhat ibu suku dengan salah seorang akhwat dari kampus Sabalah. Jadi dia selalu mencari fotonya Deki, ada sukunya Pak Janoki, dan pengen nikahin Yoki. Kata ya kalau seandainya untuk suku, ya udah datang di rumahnya, temui amak bapaknya, pindah jo Bismillah. Tapi masalahnya kawan yang mau gak pengaji gitu. Mendesakan itu kok ditolaknya kok katanya dari segi ekonomi masih agak kurang gini Pak. Ya udah temui saja dulu, nanti tengok akan ada orang tua, akan ada ini, temui. Jadi selain cari tujuan, ini aja cari tujuan kawannya yang lain. Ditengoknya fotonya, dikenalkannya, ikut namanya dari fakultas Iko, jurusan Iko, latih ke segi apa kok dicari tujuan sama kawan teman. Sampai akhirnya kawan Amboko mengumpulkan motivasinya untuk menemui keluarga cewek itu. Dan ketika duduk di ruang tamu, oleh Masya Allah suasana agak canggung saja. Ditambah suasana lebih canggung karena ternyata ada laki-laki lain yang menghina perempuan yang sama. Yang masalahnya kawan inyo koko, yang kawan ambo koko tipe pakai Honda, sedangkan cowok yang baru tipe pakai Oto. Bayangkan kira-kira itu kalau jadi calon itu, ibu pilih yang tipe Honda atau Oto. Payahnya kita. Mau tipe Oto atau tipe Honda? Insyaallah. Bayangkan Bapak Ibu, sesuai dugaan calon mintu koko memilih yang tipu pakai Oto. Dan yang lebih menyakitkan ternyata cowok yang tipu pakai Oto adalah kawan dari kawan Oto. Jadi mungkin dia acuk dan diceritakan, dia fotonya, rancanya, pendidikan manusia. Akhirnya diam-diam jatuh cintanya sama manusia. Akhirnya ditikamlah ini dari belakang. Nah, itu yang disebut dengan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah engkau berkhianat. Sama kayak Ambo sampai kini itu kan masih kontrak. Keluarga Ambo itu
sibuk mencolotnya Pak. Onde gada yang salah sertifikasi itu SK orang mau kalah sertifikasi itu lalu lulus sertifikasi. Gada yang salah SK istri ambo yang karajo, keluarga ambo yang paling mencolot-colotnya. Masya Allah. Ambo masalahnya sampai kini tidak nio ambo KPR karena KPR itu ada ribanya. Biarlah kami menanggung dulu, ngontrak dulu, kota kumpul piti baru rumah. Jadi itu kesepakatan. Nah jadi ambo pernah sekali waktu itu, ambo carilah rumah di sekitaran Gadui, karena kalau sekitaran Gadui itu tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, tapi cukup dekat ke kota 5 menit sampai ke kota Bukit Tinggi. Jadi ketika itu nampak rumah, harga rumahku 10 juta. Ambo telepon orang yang punya rumah, bisa tak dinegosiasi menjadi 9. Aku agak setengah jam ambo menegosiasi itu Pak, 9 juta nih Pak, jadilah 9 juta. Ambo bayar PT 2 juta, 2 juta aku mana itu? DP, untuk ADP itu Pak. Untuk ADP Pak. Tando jadi kalau ambo insya Allah akan tinggal di situ. Tapi katanya kalau seandainya anak tinggal di situ bisa bulan kini lalu bulan besok karena orang yang kontrak masih tinggal nanti kok bulan terakhir. Tidak ada Pak Ambo di rumah Ambo pun masih ada 2 bulan lagi. Akhirnya 2 minggu kemudian Ambo dapat telepon dari yang punya rumah. Katanya nak maaf ya nak tidak jadi anak tinggal di rumah Pak Biswa. Baru itu ternyata lah ada yang barusan apa dapat telepon ada yang kamaku 10 juta setahun. Ambillah PT 2 juta itu balik di rumah Pak. Masya Allah. Kira-kira aku merasa dikhianati tidak ada? Iya. Kira-kira andaikan yang punya rumah kau jamaah Ambo, lain mau pasang buat dia jadi berdebat. Baru itu karena merasa dikhianati. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kita itu punya kawan, tetangga, keluarga yang berkhianat. Nah, jadi berkhianat itu memanglah putih dari silaturahmi. Apalagi kalau yang melakukan pengkhianatan itu adalah keluarga. Makanya Rasulullah mengatakan wala yabi' ba'dukum ala dini ba'din. Jangan meletakkan harga di atas harga saudara. Dan itu banyak kejadian di pasar. Kadang mereka mau bersekongkol untuk mengkhianati pelanggan, contohnya di situ. Misalkan, Bu, di situ wah harganya 100 di tempat lain tuh wah harganya 200. Di situ wah harganya 100 murah. Iyo tuh iyo. Akhirnya mau balik sana situ. Pas ditanya di tempat lain kira 50 harganya. Masya Allah. Kira-kira lain apa? Pembeli tadi kembali di tempat situ lebar? Enggak. Tidak akan namuh di situ. Karena sekali tidak akan namuh kita ke situ. Makanya memang yang paling banyak memutus tali silaturahmi poin nomor 5 adalah berkhianat. Ada pertanyaan sampai di sekolah Bapak Ibu? Lanjut. Yang keempat, la tadabaru. Jangan kalian saling memunggungan. Memunggungan di situ apa maksudnya? Misalnya ibu, lalu memunggungan suami, apa maksud memunggungan di sekolah? Membelakangi, apa maksud membelakangi? Kok biasanya ibu kalau membelakangi suami lalu tanpa hubungan lagi atau lagi buruk? Lagi buruk apa? Misalkan kayak orang rumah ambo itu misalkan nampak rumah makan baru buka, jadi grand opening itu kan lagi ramai itu. Kebetulan misalkan ambo lagi bawa kendaraan, orang rumah ambo sedang juga katanya sayang, kami masih sayang ya baru sampai tahun nikah. Tapi kalau 10-20 tahun mungkin bawa juga di rumah. Insyaallah. Jadi saya katanya kamu lah pernah makan di situ. Alun, ambo Jawa alun. Habis itu diam sih orang rumah mulai itu. Sampai malam ketika lalu ambo masih di punggungnya, mukanya masam boleh mengunyah sampai diri. Ambo tanya baru kamu diam saja, kamu tuh tidak peka, mana aku tidak peka. Tadi itu aku pengen ngajak makan ke situ, tapi kamu nak dia. Bila kamu ngajak, tuh pas aku tanya tadi, kamu lah pernah makan di situ atau tidak? Oh ternyata maksudnya bahkan dia makan di situ maksudnya. Kadang manusia, kadang katanya begitu maksudnya. Masya Allah. Nah malam tuh misalnya punggung aku di punggung aja, kira-kira hubungan aku di istri lagi baik atau lagi buruk? Lagi buruk.
Jadi Rasulullah mengatakan la tadabaru, jangan kalian saling membuburan. Maksudnya jangan saling indah bahasa puan. Kita kuliah nggak bahasa puan itu maksimal berapa hari Bapak Ibu? 3 hari. Setelah itu wajib kita saling sambut. Karena banyak keluarga itu lebih anak tidak bahasa puan orang kaya tidak bahasa puan anak saling karyakan tidak bahasa puan. Betul tidak itu betul? Betul. Maka karena itulah Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati', haram masuk surga bagi orang yang memutus tali silaturahmi. Kini maksud aku ada istilah membuangana. Sama lah mereka Bapak Ibu. Misalkan ibu juga jalan di sebuah gang ketek, ketika lagi jalan nampak musuh bebuyutan wak dijual. Awak di saat itu bingung, bagaimana cerita gini kok? Kalau awak lanjut jalan, pasti bapak pasang. Kalau misalnya awak pasti bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Awakku bersikap menego. Gitu betul. Ada dan tinggal. Akhirnya putar badannya, balik ke belakang. Nah, intinya ingin putar badan, dia tidak ingin pasapuan atau ingin taat. Menghindar. Demi Allah, demi Rasulullah, Bapak Ibu, sikap tidak pasapuan kau merupakan sikap yang dibenci oleh Allah. Pokoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Haram masuk ke dalam surga bagi orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Kini pertanyaannya Ustaz, apakah indah pasapuan koko pasti memutih tali silaturahmi? Jawabannya tidak. Ada memutih tali silaturahmi, ada menjaga jarak, itu tolong bedakan kedua. Kalau memutih tali silaturahmi, awak memang tidak ingin komunikasi sama dia. Inyo mata kalau istilah kasar mati benar, tidak katibu, kita tak siap rumah kau. Tapi kalau menjaga jarak berarti ada yang harus kita hindari. Tapi selain dari konteks itu hubungan kita masih baik-baik saja. Contoh, ibu punya tetangga yang dia main ke rumah awak, ada nampak air buah di muka ke publik, ada yang betul. Lagi bu, atau contohnya pak, ada tak apa punya kawan yang mana kawanku suku mana kipu jurusan hidup, ada yang betul pak. Lain. Orang yang seperti itu awak boleh menjaga jarak tapi tidak boleh memutih tali silaturahmi. Dan itulah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Rasulullah mengatakan la tadabaru, jangan saling menghubungkan sesama umat Islam, hendaknya saling basabuan. Ada pertanyaan sampai di situ Bapak Ibu? Ada pertanyaan baik di dalam tema ataupun di luar tema? Silahkan Bapak Ibu. Iya. Adalah seseorang kan istilahnya kok marahnya bawa atau apa orang sudah tinggal kawan. Kalau orang Jawa tidak senang no. Tapi kalau orang Jawa seseorang atau seorang lain datang menghindar. Buat ibu batamu ya batamu lah, ibu serang kayak itu aja serang kayak. Kalau orang tua tidak, apa di situ, mau kita ke sebelah kanan. Memang sangatnya beda. Kali boleh tidak ada beda. Kali boleh tidak ada beda. Iya tidak. Oh tidak. Baik, ini pertanyaan Ustaz. Kami sapui. Tapi memang inyo tu yang tidak amuah menyapa balik. Assalamualaikum bu, ibu kuanian saja. Mungkin dia lagi baca kak jolkin gitu. Kalau ibu le sehat dia misalnya waktu mungkin lagi sakit gitu. Muslim saja. Tugas kita sebagai seorang Muslim itu adalah tetap menyapa. Karena dalam hadis memang disebutkan ketika dua orang Muslim bertemu maka kita baca Assalamualaikum. Bahkan kalau bisa Mamin muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Bahkan kita dianjurkan saling salaman itu memberi dosa. Andaikan apalah membaca salam tidak dijawabnya,
Apa datangnya macam wah tu asumsinya tu Ustaz, ya udah berarti lebih tanggung jawab itu. Intinya selagi ikulai bukan urusan harta, Ustaz aku lalu sapu lalu minta maaf, aku tapi nak nama dimaafkan ini kan lagi bukan rajuan sama ini. Aku tak sengaja membakar rumah Ustaz. Ya kalau bakar rumah itu harus kita ganti. Kalau bukan wajib kita bagi. Kalau itu hanya urusan kita singgung, kita cukup minta maaf. Ini memaafkan atau tidak, kita serahkan semua kepada Allah. Intinya awak jangan menjadi pihak yang satu belum mati. Ya udah, kalau sapu dengan tidak ada sapu lah, tidak boleh. Nah, jadi kita tetap menyangkut, ini menyangkut tidak ya dalam sapu. Tapi kalau sampai memberikan sakit hati, ya udah, ini diam, kita diam. Tapi kalau ini menyangkut, kita harus menyangkut. Ini baca salah, ini minta dulu lagi, ini minta darah lagi kan. Ada yang lain Bapak Ibu? Lanjut. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Yang memutih tadi silaturahmi. Jangan kalian saling berkhianat. Yang kedua dari mana? Jangan saling membubarkan. Yang ketiga, la tabaghadu, jangan kalian marah. Pertanyaannya, Rasulullah ada tak marah? Ada Rasulullah marah bu? Dari mana tahu ya? Hadis. Mabukti dalilnya Rasulullah pernah marah tu Ustaz? Rasulullah selesai sembahyang subuh, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Membalik Rasulullah ke arah para sahabat. Kata Rasulullah, Aina fulan, ma fulan. Aina fulan, ma fulan. Aina fulan, ma fulan. Waktu nak sembahyang di masjid, layan tahiyatna hendaknya mereka yang sembahyang subuh di rumah menghentikan kebiasaan mereka. Allah harqanna bi taumin nar, atau membakar rumah mereka. Iku Rasulullah berang tidak itu? Berang. Karena Rasulullah membakar rumah mereka. Rasulullah berang tu. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah ada marah kalau yang disinggung pokok personal beliau? Tidak. Kalau sahabat itu menentang syariat, maka Rasulullah pasti marah. Tapi kalau yang dihina adalah fisik diri personal Rasulullah, ada tak Rasulullah berang? Tidak ada. Oh, jadi Rasulullah ada. Jadi Rasulullah itu berang itu saat dia. Ada Rasulullah tidak berang itu saat ada. Buktinya, ibu pernah nampak mendengar kisah seorang laki-laki Yahudi tua, butuh, kemudian di tengah pasar. Kenapa ya mendengar kisah itu? Lainlah. Jadi Rasulullah punya kebiasaan. Kebiasaan Rasulullah menyuapi pria tua Yahudi butuh, lansia. Dan setiap kali Rasulullah menyuapi pria tua itu, kalimat umpatan cacian makian itu keluar dari mulut. Katanya Muhammad kadzab, Muhammad tupan buto, Muhammad majnun, Muhammad tu gilo. Bayangkan Pak Allah manyuan muncul, yang muncul hukum manyuan. Andaikan misalkan aku manyuan pria buto, Abu Su'ad katanya Zaki itu gilo, Zaki itu ikut. Demi Allah Pak Abu Quran kasih kamu muncul. Tapi Rasulullah tidak berang, tidak ada. Sampai akhirnya Rasulullah wafat, kebiasaan itu digantikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Tapi mungkin treatmentnya agak berbeda. Dinotislah oleh pria tua. Kau bukan orang yang biasa menyuap kamu. Coba jujur, engkau siapa dan siapa yang biasa menyuap kamu? Kata Abu Bakar, aku adalah Abu Bakar, khalifah setelah khalifah, dan sedangkan yang biasa menyuap kau adalah Rasulullah. Hari 7 Bapak Ibu, nah ini masuk ke dalam agama Islam, menjadi seorang mu'alaf. Itu karena kebaikan hati Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah dalam hadis yang mengatakan la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah-marah, maka bagi engkau syurga. Oh, jadi tidak boleh merah-merah Ustaz, tidak boleh dulu. Akhirnya ibu ketika pulang nampak suami sedang chattingan sama manusia lain, biarkan saja. Aku gilo kawan, bilo. Nampak apa anak manusia kalau rumah pakai baju KTP dan pakai jilbab, biarkan saja. Itu gilo tu kan. Nah,
kalau itu bertentangan dengan syariat, kita seorang muslim boleh marah. Sama halnya seperti ibu, coba ada tak membaca berita ketika seorang anak itu membunuh ibunya karena tidak dibalas. Ibu ada baca berita? Boleh apa Pak? Boleh. Atau contohnya ada ketahuan pasangan muda-mudi sedang berzina di musola. Ada ibu coba baca berita tu? Lain bu? Lain. Boleh kita berapa bu? Boleh. Nah, jadi kalau itu bertentangan dengan syariat, kita boleh marah. Tapi kalau seandainya tidak bertentangan, jangan marah. Biasanya orang yang pameran itu kawannya sakit, orang lebih banyak menghindar. Karena orang yang suka berang biasanya lisannya sulit untuk dijaga. Kadang ada kalimat-kalimat yang menghina, kalimat-kalimat yang menjatuhkan, yang menyakitkan hati dari mulut orang yang suka marah. Karena itulah Bapak Ibu, jangan berang terus. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Baru orang suku gibah. Abedo antara gibah, gunjian sama fitnah. Abeda. Gibah, gunjian, fitnah. Kalau gibah, fitnah, gunjian. Abeda tu. Kalau gibah, mengecek di belakang punggung orang tu. Mengecek di belakang berarti namanya gibah. Kalau yang dikatakan itu adalah suatu kebenaran, maka jatuhnya adalah gunjian. Kalau baduto, jatuhnya fitnah. Contoh misalkan mereka, bu, ada yang tadi malam nampak Pak Fulan itu yang memproduksi masuk ke rumahnya jam 1 malam. Iyo nampak linci aturan. Memang Pak Abdullah itu memang membawa masuk panusi ke dalam rumahnya, tapi ternyata panusi itu adik kandungnya yang tinggal di Jakarta 5 tahun baru nampak je tetangganya. Itu fitnah atau gunjian? Fitnah. Tapi kalau gunjian, bu tengoklah deh bu, tengok ini kerajaan mempelajari cincin ambil ni. Nanti orang bertanya tuh, ini sih kayak orang bilang Pak ini juga. Jadi memang Allah itu memang ingin mempamerkan cincin. Itu fitnah atau gunjian atau gibah? Gunjian. Berarti kita menggunjian, berarti memang ini bicarakan itu adalah fakta. Jadi gibah itu adalah mengecek di belakang punggung. Apakah gibah itu ada yang baik? Ada tak gibah yang baik Pak? Ada bu? Ada. Gibah ada yang baik. Gibah yang baik ketika kita membicarakan sesuatu yang baik di dalam diri orang lain. Dalilnya wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Awak mengecek yang baik itu dapat pahala sedekah. Contohnya dia selalu pernah mencari etik itu apa? Etik itu rajin mana kajian. Kamu tidak bisa semangat itu mana. Kemudian waktu rajin sembahyang kamu saji. Di mana kajian di situ itu bayar. Bunyiannya elok tu pura bu. Elok tu, tak masalah. Dia tengoklah imam tu rancak suara tidak katanya. Luar biasa. Awak memuji itu elok tu pura bu. Elok. Awak mengecek di belakang punggungnya, tapi itu berbentuk pujian itu boleh. Ada yang lain? Lanjut. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Jangan berkhianat. Yang kedua apa tadi Pak? Jangan saling menghubungkan. Yang ketiga jangan marah. Yang keempat la tanajashu. Jangan kalian menipu. Aku banyak kejadian. Contohnya kalau dalam skala pedagang itu kadang pedagang kok memberatkan timbangan. Sebenarnya buah koko sampai 1 kilo, tapi di letaknya basi di bawah tu, jadi bentuk 1 kilo betul. Dan buah koko lagi pilihan oleh ibu-ibu, lagi pilihnya raja-raja. Ketika di kabelnya, di dukanya aja buah-buahan yang lain yang tak nampak je pembeli tadi.
Kira-kira kalau awak tertipu, apa nak mau balik tampil itu ke depan? Enggak. Dan ibu-ibu pun wanita juga. Jangan sampai ibu-ibu pun bersikap menipu. Baca oleh pembeli bersikap menipu. Ibu membeli rambutan 1,5 kilo, tapi mencuri tampil 1 kilo. Nah, cuma lu habis 1 kilo, tapi membeli 1,5 kilo kan? Jadi tu. Jadi jangan menipu. Ustaz, alhamdulillah Ustaz kami tidak ada penipu Ustaz. Oh, memang dalam seni perdagangan mungkin tidak. Tapi paling banyak skenario penipuan yang dilakukan oleh umat Islam itu berhubungan dengan masalah hutang. Misalkan, Assalamualaikum Ki, Waalaikumsalam Ki, boleh pinjam pitih beratur 1 juta. Bila kan dibayar akhir bulan, insyaAllah dibayar kalau lah kan gaji. Yang mana apa? Yang mana? Cuba kita tengok. Kira-kira kebanyakan pitih yang dipinjam kan dibayar tidak? Rata-rata Pak. Dibayar tidak? Rasa-rasa indah gitu ya Pak. Ketika inyo ndak ada ketika inyo ndak membalikan pitih itu, diketok pintu rumahnya ndak dibukaan, di WhatsApp ndak dibalik, di telepon nomor diblokirnya, berarti itu termasuk ciri-ciri orang-orang munafik. Ciri-ciri orang munafik kata Rasulullah ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzdzab, ketika mereka berbicara mereka bohong. Pinjam pitih 1 juta lagi, bila ganti akhir bulan. Kiranya pas akhir bulan ada diganti itu. Indah. Idza wa'ada akhlaf, ketika mereka berjanji mereka ingkar. Yobana janji bayar di akhir bulan ni katanya. Yobana ki demi Allah lah, demi Allah. Kiranya pas akhir bulan tidak ada dibayar. Idza tumina khal, ketika diberikan kepercayaan mereka berkhianat. Ketika lah ditransfer ini hilang. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Makanya orang-orang yang seperti itu disebut orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Walaupun yang dimaksudkan Allah di situ adalah orang-orang munafik yang berhubungan dengan masalah iman, akidah, tapi hati-hati Pak, munafik kecil itu banyak terjadi di antara kita. Ada pertanyaan sampai di situ Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak kita temukan Pak Ustaz. Kita membeli minyak eceran tuh kan. Membeli minyak eceran. Iya, eceran kan di botol-botol tuh. Katanya seliter. Tapi banyak juga ngaku dia menurut ukuran orang seperti ini seluruhnya menjual ukuran takaran itu Ustaz. Jadi gimana, termasuk dia mengatakan minyak itu hilang karena menguap. Nah, jadi gimana hukumnya gitu Ustaz? Jadi dia tidak, harga itu kan kalau kita minta seliter kan. Atau kadang ada yang mengatakan yang menjual kita tidak jual per liter, ada jual per botol. Agaknya itu Ustaz. Agaknya itu transaksi gitu. Baik, kalau akad yang tertulis di situ 12.000 per liter, berarti ini memang harus bagi per liter. Harus bagi per liter. Kalau seandainya inyo koko dikurangi takaran itu, maka ini termasuk di antara orang-orang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang curang dalam timbangannya. Nah, yang seharusnya inyo madiah itu seliter, tapi kemudian inyo hadiahnya 800 mililiter misalkan juga, atau 900 mililiter, maka itu termasuk perkara yang diharamkan. Nah, jangankan yang jual-jual eceran doang, Pertamina pun banyak juga yang mempermainkan itu Pak. Nah, kadang banyak tuh kasus investigasi dari TV One gitu ya Pak, kemudian nampak ketahuan ternyata ada remote-nya sehingga yang seharusnya 1 liter bisa berkurang. Ada maaf cakap pernah tuh kasus viral, fotonya kapasitasnya sampai ratus liter maksimal, tapi kemudian sampai 500 dibayar. Ada 5 yang 100 itu.
Maka bisa salah itu kan permainan. Maka orang yang curang seperti itu mereka dicampakkan ke dalam neraka wai. Nah itu haram, tak boleh. Kalau saliter, kalau setengah liter. Ada yang lain Bapak Ibu? Lanjut. Nah karena itulah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, yang namanya hutang wajib dibayar. Bahwa hutang itu wajib dibayar itu Ustaz, karena Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwanya seorang muslim terhalang masuk ke dalam surga sampai hutang tadi dibayar. Bayangkan Bapak Ibu, awak meninggal, hutang harus dibayar. Bahkan sebelum harta warisan dibagikan, awak terlebih dahulu harus membayar hutang. Makanya Allah pun tak bisa memungkiri Pak. Itu tanggal 23 Agustus tahun ini, sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, orang tua kan meninggal Pak, almarhum ayah anda meninggal. Itu tak bisa dipungkiri. Ada beberapa orang yang mengatakan ayah pernah berhutang ke beliau. Ada yang bisa bagi bukti, ada yang tidak bisa bagi bukti gitu. Itu kalau seandainya buktinya ada atau saksinya lengkap, hutang tadi wajib dibayar tidak tuh? Wajib. Kalau hutang tadi tidak dibayar, maka hutang tadi akan dibayar dengan pahala almarhum di hari kiamat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, dan sampai ketika kita hidup di muka bumi, rajin ibadah, puasa, mendengar ceramah, kajian dan sebagainya, tapi pahala tadi habis untuk membayar hutang. Dan itulah orang yang seperti itu, kata Rasulullah, atadruna manil muflis. Tahu tak kalian siapa orang yang bangkrut, kata Rasulullah? Al-muflis fi ummati man ya'ti yaumal qiyamah bis-salati waz-zakati was-siyam. Orang yang bangkrut Bapak Ibu, orang di dunia rajin ibadahnya, santiang sembahyang, baca Quran sajus, puasa Senin Kamis, sedekahnya banyak, tapi apa yang terjadi? Qad syatama haza. Dia rajin baca Quran tapi rajin membenci Al-Quran. Ada orang kayak itu dulu? Lain. Qad qazafa haza, rajin sembahyang tapi rajin pula memfitnah. Ada orang kayak itu Pak? Lain. Qad akala malah haza, rajin berhutang tapi malah membayar hutang. Ada dulu? Lain. Qad safaka dama haza, di muka awak lidahnya benih, di belakang awak di bulu-buluannya ada tuh Pak? Lain. Tapi ibu mengecek lain ini tidak usah sambil mencari ibu bisa balanya Pak. Kayak main dia gitu ya Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, awak diharamkan menipu. Demi Allah Bapak Ibu, hutang yang tidak dibayar di dunia pasti akan dibayar di hari kiamat. Ini pertanyaannya Ustaz, kalau mau berhutang, merencana berhutang atau bersedekah? Itu ada pertanyaan lebih rencana. Awak kalau berhutang, boleh tidak awak bersedekah? Boleh tidak? Awak kalau berhutang, boleh tidak awak bersedekah? Ya wajib dulu kalau itu. Nah, dalam kasus seperti itu, kamu pernah mendengar pendapatnya Buya Yahya dalam masalah seperti itu. Hutang tadi ditengok dulu Pak. Kalau hutang kau adalah hutang yang dibayar tiap bulan, seperti angsuran motor, angsuran auto atau KPR rumah, selagi hutang tadi lagi dibayar tiap bulan, lain lancar-lancarnya Pak, kau boleh bersedekah. Nah, terlepas dari KPR, angsuran kredit itu halal atau haramnya, selagi hutang tadi lain dibayar tiap bulan, maka awak boleh bersedekah. Tapi kalau hutang kau sekali bayar, pinjam PT 500 nak ke bulan dan bayar, pinjam PT agak 1 juta lah 3 bulan dan bayar, maka ditengok apakah hutang kau alah jatuh tempo atau belum. Misalkan mereka, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak, boleh mau pinjam PT Pak? Barat Ustaz, sekitar 1 juta lah katanya. Bila kau Ustaz bayar, insya Allah kamu bayar tanggal 30 Mei 2025.
Jadi Ustaz, kok pikir Ustaz? Kalau misalkan hutang tu anu jatuh tempo, misalnya contoh, aku nampak jawab aku jalan-jalan ke Bali ju keluarga aku tanggal 1 April. Kira-kira apa yang meminjam pitiku berhak untuk bayar aku? Enggak. Makanya berhak untuk bayar aku, hutangnya jatuh tempo kan. Tapi misalkan tanggal 30 Mei lah lewat, kinilah tanggal 1 Agustus hutang lalu jadi BBY. Akhirnya nampak jawab aku upload story lagi jalan-jalan ke Bali di istri yang buat pakai kero yang akan terjadi pun. Aku kurang aja Ustaz, kalau hutangnya sejuta yang dibayar jangan juga dibindi ke Bali. Karena itu tiba-tiba. Berarti kalau hutanglah jatuh tempo maka wajib membayar hutang. Tapi kalau hutang belum jatuh tempo maka silakan kita bersedekah. Kalau ini dahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Ustaz. Silakan. Ini masalah hutang piutang ya Ustaz. Misalnya kita berutang kepada seorang itu, misalnya dia hutang apa namanya juragan itu kan. Kemudian orang itu memaafkan hutang itu, tapi akarnya tidak sampaikan kepada kita. Dia cuma menyampaikan di kelayak katanya hutang-hutang itu sudah dimaafkan, tidak apa namanya itu udah diputihkan gitu kan. Bagaimana tuh Ustaz? Apakah tanggung jawab dari orang yang berhutang itu masih atau dia bebas gitu Ustaz? Nah, itu ada pertanyaan cak Bapak Ibu. Misalkan meniko, ada awak kok berhutang, ada orang seseorang berhutang jawab, dia berhutang 1 juta, tapi kemudian kamu deklarasikan, itu lah pasti dideklarasikan apa? Iya gitu. Lah pastilah, ya. Bisa dijamin kalau oleh orang yang berhutang. Nggak misal kalau kita sudah berhutang ke orang itu kita dalam hati nggak apa-apa dibayar dia udah dianggap tidak berhutang aja. Nah, gimana tanggung jawab orang itu gitu jadi? Oh berarti katanya ya adalah kalau ada PT bayar, tapi kalau enggak ada. Pokoknya kalau PT serasi bayar gitu. Baik. Ini pertanyaannya ada orang nggak diikhlaskan hutang? Pertanyaannya apakah orang yang berhutang tadi masih dimintai pertanggungjawaban dari hadapan Allah? Untuk seperti itu dalam Al-Quran Allah pernah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya hutang itu kalian ikhlaskan, itu baik untuk kalian. Untuk kalian di sini untuk siapa Ustaz? Untuk orang yang berpiutang, dalam artian ingin mendapatkan pahala sedekah dari hutang. Karena hutang yang diikhlaskan berarti hutang tadi dianggap sebagai sebuah sedekah dan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat tergantung niatnya, motifnya dan lain sebagainya. Dan baik untuk kalian untuk saya yang kadu untuk orang yang berhutang dalam artian ingin dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk membayar hutang. Nah ini yang menjadi permasalahannya. Kalau ingin pokok hutang diikhlaskan, apakah orang yang berhutang masih diminta pertanggungjawabannya? Kalau untuk hutang tadi tidak ada apa? Tapi ditengok ada tak keinginannya di awal untuk membayar hutang. Kalau ada orang ingin berhutang, tapi memang tak ada niat untuk membayar. Berarti yang pertama ingin dapat musuh zalim. Ini contohnya mau cakap yang paling banyak menipu kalau tak kawan dake, kalau tak keluarga. Ini minjam PT, katanya, kan keponakan, kalau keponakan mengalah kan dibayar. Bahkan saudara kandung, kalau saudara kandung mengalah mesti bayar. Semua apa yang terjadi, ini meminjam PT tapi tidak ada keinginannya untuk membayar. Itu termasuk perkara zalim. Jadi kalau seandainya hutang tadi diikhlaskan, wa an tasaddaqu khairul lakum, berarti orang berhutang itu tidak dimintai kesaksian dan tidak ada. Ternyata Ustaz. Iya. Kalau orang hutang umpamanya yang hutang. Kalau ada orang hutang. Ini orang dapat hutang tu punya anaknya meninggal atau lama ini tidak tahu. Apa Ustaz? Misalkan awak berhutang, kemudian awak ingin membayar tapi orang tu tidak ada leh. Orang tu tidak ada. Kalau keluarga ini bisa dihubungi kira-kira. Tidak bisa dihubungi ni, arti alamat tidak ada aja. Nah, misalkan mereka awak berhutang kepada seseorang tapi kiranya orang kau meninggal, anggaplah awak lah berada di fasilah ikhtiar mencari 5 ahli warisnya
dicari di grup Facebook, WhatsApp, tanya ke orang-orang, kenalan sana lain. Intinya awak buat saya awak tulah ikhtiar. Tapi kemudian awak tak bisa menemukan sia ahli waris. Bako kita cari ahli waris, kalau hakikatnya pitih yang ada di awak itu adalah milik ahli waris. Coba yang harus kami lakukan tuh Ustaz. Salah satu solusinya kita bisa cari musaji yang sedang membutuhkan bantuan pembangunan, kemudian wakafkan harta tadi, hutang tadi, niatkan untuk almarhum atau almarhumah. Sampai itu Ustaz, sampai ada dalilnya, ada. Salah seorang perempuan datang menemui Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni ummi matat, ibu aku meninggal ya Rasulullah, atas sabdaku anha boleh anda aku bersedekah untuknya? Kata Rasulullah, na'am, boleh. Tapi kalau misalkan suatu saat nanti basuh awak dengan ahli waris, Pak, apa kawannya dari almarhum ya katanya, iya. Almarhum pernah mengecek jambo kalau apa ada hutang ke beliau 500.000 katanya. Pertanyaan, hutang itu wajib tak dibayar? Wajib. Tapi hutang itu tak disedekahkan. Pitih sedekah yang dulu itu berarti pahalanya untuk awal. Apalagi kalau misalkan contohnya awak mengirunya lama nikah, kironya sebulan kemudian pas sulit di pasar teh, masih duit kau. Insyaallah, yo masih dia kata kau ada tak ada kan 500 ya bayar, awak wajib bayar. Berarti hutang liput sedekah 500.000 yang dulu awak lagi akan saji, jadi minta dia. Pak pengurus minta 500 dulu, kira orang masih di kilo Nah, sama itu silahkan kita tetap bersedekah, pahala sedekah untuk awak, hutang wajib awak bayar. Baik, ada yang lain kalau nak salat kita dalam